Asal-usul Cilacap. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang terletak di pantai selatan ini dikenal sebagai penghasil ikan dan sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Sebagaimana tempat-tempat lainnya di Nusantara, Cilacap juga memiliki kisah asal-usulnya. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang gagah berani. Namun, Raja Pajajaran sedang bersedih melihat rakyatnya terserang wabah penyakit. Banyak rakyatnya yang sakit hingga meninggal dunia. Raja semakin sedih karena putra dan putrinya juga terserang wabah penyakit. Ketika raja sudah berputus asa melihat penderitaan rakyatnya, datanglah seorang wiku ke istana. Sang wiku merasa tidak enak hati ingin menyampaikan maksud kedatangannya. Wahai wiku, ada apakah gerangan hingga engkau datang kemari? Gusti Prabu, ampunilah hamba ini atas segala kelancangan hamba menghadap tanpa panggilan dari Gusti Prabu. Teramat gembira rasanya aku melihat kedatangan wiku saat ini. Sebab memang ada sesuatu yang kini tengah merisaukan pikiranku sebagai pemimpin kerajaan ini. Gusti Prabu, hamba bisa memaklumi dengan apa yang tengah Gusti Prabu hadapi. Karena wabah penyakit yang menimpa rakyat Pajajaran. Dan Tuan Putri juga sampai terserang wabah penyakit ini. Rasanya memang demikian, wiku. Kerisauanku dan kecemasanku masih mencekam. Apakah kiranya Bapak Wiku bisa memberi jalan keluar mengatasi masalah ini? Menurut Wiku, wabah penyakit yang menimpa rakyat Pajajaran bisa diobati dengan air mata kuda sembrani yang bisa diperoleh dari kerajaan Nusa Tembini. Kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Siluman bernama Brantarara. Namun untuk menuju kerajaan Nusa Tembini bukan hal mudah, karena daerah tersebut dikelilingi oleh kekuatan bernama Benteng Pring-Ori Sapitu atau bambu berduri 7 lapis. Raja Pajajaran kaget dengan apa yang disampaikan Wiku. Namun ia merespon baik nasihat Wiku dengan menganggukkan kepala berulang kali. Tolong siapkan patih dan prajurit terbaik kita untuk meminta air mata kuda sembrani milik Ratu Brantarara di kerajaan Nusa Tembini. Baik, Gusti Prabu. Petinggi kerajaan memilih Patih Arya Tilandanu untuk memimpin misi pengambilan air mata kuda sembrani. Setelah segala perlengkapan siap, Raja Pajajaran mendampingi dan melepas keberangkatan Patih Arya Tilandanu, Adipati Gobok, dan Adipati Sendang, serta para prajurit terbaik kerajaan. Rombongan prajurit kerajaan Pajajaran berjalan menuju kerajaan Nusa Tembini yang merupakan kerajaan siluman di pantai selatan. Meskipun mereka prajurit pilihan, namun perjalanan menuju Nusa Tembini ternyata tidak mudah karena alam yang masih ganas. Para prajurit harus melewati hutan belantara dan rawa-rawa yang membentang di kanan kiri. Sesampainya rombongan di wilayah Nusa Tembini, mereka melihat ada kekuatan yang sangat kokoh mengelilingi kerajaan tersebut. Para prajurit berulang kali berusaha masuk, namun berulang kali pula gagal. Patih Arya bersemedi untuk mencari ilham agar bisa memasuki kerajaan Nusa Tembini. Setelah sekian waktu bersemedi, Patih Arya mendapat ide. Aku ada ide. Kita perlu memancing perhatian mereka dengan peluru emas, karena emas adalah benda berharga bagi penduduk Nusa Tembini. Lalu, bagaimana caranya? Kita buat pelurunya di desa Donang, yang letaknya tidak jauh dari Nusa Tembini. Kita buat sebanyak mungkin, kemudian kita kembali ke Nusa Tembini jika sudah selesai semuanya. Para prajurit dengan semangat membuat peluru emas di desa Donan. Setelah semua peluru emas siap, mereka mengatur strategi agar bisa masuk ke dalam kerajaan Nusa Tembini. Dengan strategi baru, para prajurit kembali mendatangi kerajaan Nusa Tembini. Kali ini, mereka melempari benteng Pring-Ori Sapitu dengan peluru emas. Peluru-peluru emas itu jatuh di dekat atau di bawah rumpun bambu yang membentengi Nusa Tembini.
Melihat peluru emas berjatuhan di bawah rumpun bambu, penduduk Nusa Tembini berebut dan langsung mengambilnya. Karena kesulitan, mereka akhirnya membabat habis rumpun bambu yang menghalangi mereka untuk mengambil peluru emas. Benteng bambu berlapis-lapis pun akhirnya terbuka. Para prajurit kerajaan Pajajaran akhirnya berhasil memasuki kerajaan Nusa Tembini dengan leluasa. Patiharya memasuki ruang kerajaan dan melihat perempuan yang sangat cantik. Perempuan tersebut adalah Ratu Brantarara. Patiharya berusaha menangkap Ratu Brantarara. Namun, sang ratu segera menaiki kuda sembrani dan menantangnya. "Hai prajurit Pajajaran, tunjukkan kesaktian dan kejantananmu. Tangkaplah aku. Kalau dapat menangkap aku akan tunduk dan kerajaan Nusa Tembini aku serahkan kepadamu." Dengan gigih, Patiharya mengejar Ratu Brantarara. Akan tetapi, kekuatan Ratu Brantarara benar-benar sulit ditandingi. Berulang kali Patiharya menangkap sang ratu, namun wanita itu lenyap dari pandangannya dan berubah menjadi golek kencana atau boneka emas. Patiharya semakin gemas dan berusaha memegang golek tersebut. Tetapi benda itu melejit dan mengenai tubuh Patiharya hingga terjatuh. Benda itu malah mengeluarkan cahaya berkilau yang menyilaukan mata Patiharya hingga menjadi buta. Dengan adanya peristiwa itu, maka usaha utusan kerajaan Pajajaran untuk mendapatkan air mata kuda sembrani mengalami kegagalan. Akan tetapi, para prajurit Pajajaran tidak berani kembali pulang ke kerajaannya dengan tangan hampa karena takut dengan ancaman hukuman yang berat akibat kegagalan tersebut. Sejak saat itu, para prajurit kerajaan Pajajaran menetap di kawasan Nusa Tembini, termasuk Patiharya Tilandanu. Bahkan Patiharya juga wafat dan dimakamkan di Gunung Batur, Desa Selarang, Kecamatan Pesugihan, Cilacap. Dalam perkembangannya, kawasan yang disebut Nusa Tembini berlokasi di pantai selatan Cilacap. Di desa tersebut, penduduknya sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Nama Cilacap sendiri bukan berasal dari kata ci dan lacap, melainkan dari kata telacap atau mata bajak. Kata telacap kemudian berubah menjadi Cilacap, yang artinya sudut atau titik lancip. Kini Cilacap menjadi kabupaten yang wilayahnya paling luas di Provinsi Jawa Tengah. Cilacap memiliki moto, Jala Bumi Wijaya Kusuma Cakti. Jala berarti air atau lautan, Bumi berarti tanah atau daratan, Wijaya Kusuma berarti bunga kejayaan, dan Cakti berarti ilmu tertinggi.